error. Maaf ya guys ya. Maaf ya Be ya, kita tes chemistry Be ya. Tes chemistry Net. Tenang aja Net. Tes chemistry sembari kita melihat line up yang ada di kedua tim. Karena R7 guru dari para explainer kalau kata netizen ya. Lawan pempek Kito ini adalah Luke ya. Luke yang gua nggak menyangka loh Be. Si Luke nih ternyata jago nyanyi ya, bagus suaranya loh. Wah itu dia Net. Dia punya bakat terpendam lah berarti kan. Gila buset. Enak ya. Nggak terima tuh Mr. Crab-nya diambil tuh. Di zoning abis-abisan ini R7 menunjukkan bahwa walaupun umurnya semakin tua tapi mekaniknya masih cukup oke ya melawan anak-anak muda zaman sekarang ya. Main galak Net soalnya Net. Karena kalau misalkan dia yang kena freeze kan repot kan lawan lapu-lapu kan. Betul. Apalagi kalau udah level 4 nih. Nah, ini kena freeze nih hitungannya nih. Nah makanya dibantuin nih sama Van kan. Dia dateng. Tapi ya ke spot juga karena X-Wing udah standby di atas. Ada trapnya juga dari Kizuto. Jadi setupnya udah pasti perangnya bakal ditarik ke bagian top lane karena Sutsujin udah level 4 dan yang menariknya Net dari musim lalu ya, dari musim 15 tuh Sutsujin emang udah main Yi Sun-shin tapi ofensif, bukan yang nunggu-nunggu. Nah kayak gini nih. Suara gamenya nggak ada tapi kecil. Wah, nanti kita setting lagi deh ya soal itu ya. Kita back to the game. Turtle sudah mulai muncul. Level 4 sudah didapatkan tapi tampaknya ini harusnya diunggulkan dari red team. Sudah mulai terkena. Satu episode error. Dilompat begitu saja tapi tampaknya terlalu low. Kena tuh first blood. Lapu-lapu Luke. Pempek Kito. Walaupun tertinggal dari laning phase tapi tampaknya kita lihat diamankan oleh Yi Sun-shin. Mendapatkan satu lagi bonus skill tambahan. 3 poin kill. Dari satu early fight yang menurut gue ini sangat baik ke arah timnya X-Wing, Kizuto dan juga Luke ya. Iya, luar biasa. Ini enak banget soalnya ya, dari awal setupnya juga udah berjalan mulus. Soalnya kalau dilihat-lihat dari replay tadi guys, team fightnya juga kebagi dua ya. Yang satu ngebonyokin Yuzong, yang satu ternyata di zoning sama lapu-lapu ya. Wajar lah kebagi dua team fightnya. Terus fokusnya juga karena nggak ada R7 ya. Jadi susah buat ngezoning nih. Sementara Yi Sun-shin-nya open fight lagi. Yes, masih hanya membuka sedikit map saja, tidak mau langsung menabrakkan kapal ya. Hujan api, kalau kata Eko Ora dulu ya. Apa secara nama ulti Yi Sun-shin nih? Ganti gak sih Ben namanya? Nggak ganti. Coba apa namanya? Top lane, solo kill. Solo kill, top lane Net. Gua solo kill ya. Walaupun R7 tadi sudah menang landing phase, kehilangan satu turtle masih bisa untuk mendapat satu solo kill. Ya bisa arrow, tidak di follow up. Oh cuma ngelempar doang langsung cabut. Gila. Mekanik yang sangat luar biasa. Di cancel, di bawah. Tidak berhasil untuk melakukan Avatar of Guardian. Langsung ter-shutdown. Masih cukup berani. Van maju. Kena tahu. Kizuto melemparkan sedikit bisa air tapi tampaknya di sini mereka sudah aware dan memilih untuk retreat Bung KB. Sorry motong, silakan Bung KB. Ini sejujurnya Net ya. Kalau dilihat dari Turtle 1 kan sebenarnya dapatnya dari tim A kan, timnya Sutsujin dan kawan-kawan lah, tim Luke lah. Tim R7 nih ngebalasnya pakai ngambil monster jungle biar si Sutsujin ini nggak snowball lah. Top lane. Tapi lihat, what a fight dari mid. Dan kita move ke arah atas Baloski yang ter-shutdown terlebih dahulu. Lagi-lagi Sutsujin 969 dengan menggunakan Yi Sun-shin ya, cukup lihai. Mendapatkan 2 poin kill di atas. Turtle sudah harusnya ini diamankan juga oleh X-Wing ya, dibuka mapnya. Recall. Tas dari X-Wing. Terima kasih banyak X-Wing. Kangen juga gue teriak tas ya. Ya, yang punya tas-tasnya main follow mulu tuh kata gue di TikTok tuh. Si ini ya. Si Leo Murphy. Mamo, iya. Mamo. Yes, unbreakable. Sudah ada revitalize, dibuka begitu saja di arah belakangnya. Dan ada flicker juga dikomboin down. Baloski is down. Mencoba untuk langsung di backup oleh R7. Tapi tampaknya ternyata sudah mulai low 2 berterakhir. Ultimate dikeluarkan tapi tampaknya Luka. No. Tiba-tiba dia langsung masuk dapetin satu turtle yang kedua. Dan bahkan R7-nya juga down. Mencoba untuk langsung ditabrakkan oleh Kutsujin. Tapi tampaknya mereka lebih memilih untuk mundur karena mereka sudah mendapatkan objektif yang mereka butuhkan. Sumpah, tim fight-nya chaotic banget. Terus lihat dilanjutin lagi ternyata di bagian area jungle masih ada satu lagi Luke versus everybody Cherry. Bakal jadi korban ternyata tumbang lagi. Ini tim Luke terlalu flawless sih. Hampir di semua lini mereka kuasain. Team fight, turtle, setup. Makasih Cangga. Dan mereka juga tahu Yuzong. Oh,
utilize Yuzong gimana? Tarik mainnya ya. Jadi jangan ditabrak Yuzongnya bang. Kalau Yuzong ulti kabur ya. Respect ulti Yuzong teman-teman ya. Yes. Respect ulti Yuzong. Main kiting aja. Coba untuk melihat sekarang keadaannya. Tiba-tiba ya dari fight 2 fight besar sebelumnya ini unggul lebih cukup banyak, tapi kita lihat skill Eagle dikeluarkan oleh Baloy. Terlalu low damage terlalu menyakitkan, mencoba untuk di trade. Tapi tampaknya Fart sendirian, masih ada Revitalize, mencoba untuk langsung ditabrakkan oleh Susujin lagi-lagi. Dikomboin dengan Brands. Semangat yang sangat membara ketika Madrid menang melawan Barcelona 2-1. Membuat Brands yang kita tahu biasa bermain Claude, sekarang bermain Ruby. Dan cukup baik. Di follow up dengan teman-temannya, terutama dari Yisun-Shin-nya, Kutsujin. Nah, jujur gue kalau dari awal sudah expect ya kalau 2 gold laner ini bakal main pasif net. Yang pertama, Heist juga marksman banget nih by the way. Ketemunya sama Brands yang MM juga nih, ya kan? Jadi tipe playnya pasti bakal lebih cenderung apa ya? Bisa dibilang lebih cenderung defensif lah. Mereka bakal main safe aja. Makanya kalau dilihat dari item pasti akan ada perbedaan sedikit karena Sutsujin emang bener-bener carry the game. 4-0-3. Jungler seperti ini loh. Jungler seperti ini, Net. Jungler seperti ini. Mainnya nggak full. Lanjutin dong. Iya, mainnya nggak full maksud gua. Nggak full. Push. Lihat conceal play dilakukan. Ultimate dikeluarkan hanya untuk memberikan informasi juga. Tampaknya lebih milih untuk orange buff, ditabrakkan R7. Menghindari satunya bisa arrow. Tidak mau dipaksakan fight dan mungkin inner turret dari atas direlakan begitu saja. Karena kita lihat juga pergerakan dari Heist. Mencoba untuk nge-push pelan-pelan lane bawahnya bersama dengan Baloyski. Yang mungkin akan recall kah atau oke. Dibiarkan sendirian Heist ya. Fight mungkin akan terjadi di daerah tengah. Setuju Red. Ini sudah mulai agak chaotic ya sepertinya ya. Tinggal menunggu setup seperti apa yang dilancarkan. Tapi kayaknya Red Team atau tim R7 lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu, disengage. Karena udah terlalu snowball, ini Yisun-Shin-nya nggak bisa dihentikan kayaknya. Udah level 12 juga, 6.000 gold lead. 6.000 gold ini yang bener-bener nguntungin banget karena ya lawannya tank jungle, fun. Udah pasti bakal susah buat ngejar, dia aja baru jadi brute force sama baru jadi dreadnought, AOG. Wih ini dia Net, itu dia. Hampir jadi Gatot viral tuh kan. Hampir jadi Gatot viral. Kayak gue harus lihat klipnya tuh guys. Ini mention gue gak sih? Gatot viral tuh yang mana sih momennya? Boleh guys, kasih tau coordinate guys. Kasih tau coordinate guys, tag coordinate guys, Gatot viral guys. Kalau nggak media share coordinate tuh ada di media share guys. Tapi ntar ya abis match ya, biarkan main case gue biarkan fokus dulu, abis match aja ya. Ini setup ke bawah by the way. Karena kalau dilihat dari item juga Luka udah standby dengan Queen Swing, jadi kayaknya anti burst dia. Mau dipaksa kayaknya karena abis salurnya connect. Yes, sudah mulai terkena, langsung di follow up dengan Brave Sighter. Masih ada Skill ke belakang. Masih ada Flicker juga menghindari satu fight yang cukup besar. Tapi tampaknya naganya sudah keluar dari R7 mendapatkan 1 orang. Dan itu dia PP kita yang menjadi korban. 1 Flicker dan dihindari dodge. Yang sangat amat baik dari seorang Baloy. Walaupun kita tahu Baloy sempat mengalami cedera, tapi tampaknya dia masih tetap fast hand ya. Lebih slow hand gue yang kagak cedera adik-adik. Itu dia Net, ini emang jam terbang sih Net, ini udah beda nih mainannya nih. Walaupun 4 kali tumbang ya, tapi Baloy masih tetep lah bikinin setup buat teman-temannya. Dan kerugian malah ada di tangan dari Blue Team, alias dari timnya Luke. Dan dikejar lagi sama Sutsujin sepertinya. Yes, dengan darah yang cukup low, tidak ada Flicker. Sendirian di depan, Fun versus everybody. Waduh. Ditinggalkan unstoppable. Terlalu memaksakan untuk mendapatkan orange buff. Dan itulah yang dia dapat, kematian. Dan Heist-nya mau nggak mau membantu Lunox. Tapi ternyata dia yang malah dapat. Seperti biasa ya guys ya, momen dimana Fredrin lebih memilih orange buff alias martabak red velvet. Selalu akan ada ganking guys. Nah ya itu momen Irat juga waktu game 5 di situ Net, kebetulan Net pas banget tuh martabak red velvet di situ ya. Dan sekarang karena lore didapatkan, gold juga kayaknya nggak bakal berhenti, 8.000 gold lead. Kayak bakal trigger doang buat pasif dari base turret biar nanti move-nya juga ke bagian mid lane karena lord sekarang udah merge. Yes, sudah mulai jalan di arah tengah. Pasif turret di tengah pun juga sudah mulai pecah. Udah hancur nih. Mau nggak mau harus defend high ground. Dengan keadaan gold yang cukup tertinggal ya lumayan jauh. Jauh sini. Baru jadi antik Net soalnya Net. Funnya nggak tahu ya dia bakal nebein apa enggak ya. Soalnya
Luka udah jadi Oracle, dia bisa nge-skip depan, dia langsung loncat ke belakang, Cherry-nya nggak bakal bisa nge-damage kalau begini. Yes, sudah mulai masuk. Dilepaskan. Brans menjadi lini paling depan. Zoning out tapi di arah bawah. R7 dipaksakan untuk menggunakan ultimate-nya. Naganya sudah mulai mundur di arah depan. Luka sendirian 1 versus 5. Mana tarikan Brans? Mana tarikan dari Madrid? Dan itu dia yang ditarik Van sendirian. Langsung di shutdown begitu saja, tersisa 4 orang yang mencoba untuk mempertahankan satu base terakhir. 4 melawan 5. Tidak adanya seorang Van, tapi tampaknya mereka masih bisa untuk membersihkan minions wave. Terutama di arah tengah dan di arah atas dilompatin Bravest Fighter. 1 lawan 3, mencoba untuk merubah keadaan tapi tampaknya terlalu sulit. Maksakan Cherry untuk mengeluarkan ultimate ya. Kehilangan 2 atau bahkan 3 turretnya diratakan habis. Tersisa base saja Bu KB. Gimana nih cara mengembalikan keadaan ini untuk Red Team? Wah, masalahnya udah 12.000 gold lead ya, perbedaannya terlalu jauh. Jadi kalau misalkan emang mau ngelakuin move, ya mau nggak mau harus nungguin aja sih di bagian high ground. Gak bakal bisa ngebuat banyak movement. Paling mentok nungguin blunder dari tim Luke. Bakal susah banget buat keluar dari area jungle karena ada Selena juga kan. Trapnya bakal nge-trigger beberapa vision. Kizuto udah megangin banget area jungle-nya, jadi nggak bakal bisa leluasa buat move. Ditambah lagi ada Mountain Shocker dari Kutsujin ya. Karena Yishunshin Selena ini udah pasti open visionnya luas banget. BTW, iya juga ya. Ini Selena Yishunshin lumayan sering loh net waktu di bawah sama RRQ. Digas. I'm offended. 3 dan bahkan langsung di follow up dengan Mountain Shocker. Terkena 1 orang yang down dan itu dia Valoisky. Mencoba untuk langsung mundur retreat. Tapi tampaknya masih belum bisa di end game-nya. Karena saya agak sedikit telat. Bravest Fighter hanya terkena 1 orang dan itu Van yang masih cukup tebal. Mencoba untuk membersihkan minions wave dari seorang Heist yang masih ada immortality. Apa Turf Guardian? For defensive. Minions wave is coming. Mencoba untuk nge-trade kill tapi tampaknya double kill oleh Kutsujin. Dan langsung membuka base-nya. Dan ini dia game yang pertama untuk teman-teman dari Blue Team. Wah, ini sih, ini namanya